Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ulahi wassabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah protokoler dan public speaking Ibu Nurlina Rahman, SPD MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato tentang depresi yang dialami remaja. Depresi bisa menimpa siapa saja, termasuk anak-anak. Mengatasi depresi pada anak lebih rumit daripada mengatasi depresi terhadap orang dewasa. Mengatasi depresi pada anak memerlukan kerjasama baik antara psikolog atau psikiater dengan orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua dalam hal inilah sangat penting. Sebuah studi yang dipublikasi di jurnal Translational Psychiatry di bulan Mei tahun ini melibatkan bahwa lebih dari sepertiga remaja perempuan di Amerika mengalami sebuah episode depresi. Angka ini menunjukkan bahwa depresi yang terjadi pada remaja perempuan ternyata nyaris 3 kali angka depresi yang menimpa pada remaja pria. Studi ini diperkuat oleh data survei National Survey of Drug Use and Health in Amerika Serikat antara tahun 2009 dan 2014 yang menemukan bahwa sebanyak 36,1% remaja perempuan mengalami depresi. Bahkan, beberapa analisis yang dilakukan oleh para ahli menemukan bahwa beberapa remaja perempuan mengaku mulai mengalami tanda-tanda depresi sejak mereka masih berumur 11 tahun. Para ahli menduga alasan remaja perempuan lebih berisiko mengalami depresi karena pengaruh perubahan di masa puber. Pikiran negatif seperti kepercayaan diri yang rendah dan masalah hubungan dengan teman-teman. Remaja perempuan cenderung stres dalam hubungan dengan teman-teman dibandingkan dengan remaja pria. Ada juga sebuah teori yang memprediksi bahwa curhat tentang pikiran buruk dan berbahaya kepada teman-teman juga mempengaruhi tingginya angka depresi ini. Memang, curhat dengan teman bisa membangun persahabatan yang lebih erat antara ibu dengan teman-temannya, tapi hal ini juga bisa meningkatkan stres dan rasa cemas yang adalah pemicu depresi. Kehidupan sosial seperti hubungan keluarga, pertemanan, percintaan, atau persoalan akademis di sekolah tidak jarang membuat remaja merasa tertekan. Bahkan hal tersebut dapat menjadi sumber stres ringan remaja yang dibiarkan dapat berlangsung lama dan menyebabkan terjadinya depresi. Ketika remaja mengalami depresi, remaja akan kehilangan motivasi dan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan terhadap apa yang ia sukai. Mereka juga akan menyendiri, mengurung diri di kamar selama beberapa waktu untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Remaja yang mengalami depresi juga akan kehilangan nafsu makan, kesulitan tidur, kesulitan konsentrasi, kesulitan mengingat, apatis, merasa sedih, cemas, putus asa, cenderung melakukan hal negatif, bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Karena perasaan sedih, kecewa, atau putus asa ada hal yang wajar dialami oleh remaja, dan bukan remaja tersebut mengalami depresi. Sehingga untuk membedakan antara perasaan sedih atau depresi, kita harus mengajak mereka berbicara untuk mengetahui apa mereka mampu atau tidak mampu mengelola perasaan mereka. Gejala depresi remaja cukup berbeda dengan orang dewasa. Remaja yang mengalami depresi lebih mudah tersinggung dan cepat murung, sering begadang,
dan mengisolasi diri dari lingkungan sekitar, terutama dari lingkungan keluarganya. Baik remaja perempuan atau laki-laki sama-sama berpotensi mengalami depresi. Meskipun National Survey of Drug Use and Health mengungkap pada rentang tahun 2009 sampai 2014, setidaknya 36,1% remaja perempuan mengalami depresi dan 13,6% remaja laki-laki mengalami depresi. Terlepas dari hal ini, penting untuk menjaga kesehatan mental remaja. Sebagai orang tua, tentunya ingin terbaik bagi anaknya, termasuk kesehatan mentalnya. Depresi tersebut berasal dari tingkat stres yang dialami oleh remaja. Sayangnya, banyak remaja yang enggan untuk menceritakan masalahnya pada orang tua dan lebih memilih teman sebayanya. Mungkin dari hal itu mereka lebih enak cerita dengan teman dibanding orang tua sendiri. Akibat terburuk dari sebuah depresi yang dialami siapapun adalah keinginan untuk bunuh diri. Banyak studi yang telah meneliti mengenai kecenderungan remaja untuk bunuh diri ketika tidak bisa menyelesaikan masalah. Center of Disease Control and Prevention mengumumkan pada November 2016 silam bahwa berdasarkan data tahun 2014, tingkat bunuh diri pada remaja usia 10-14 tahun meningkat hingga angkanya mampu menyaingi jumlah kematian remaja akibat kecelakaan lalu lintas. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.